Shalom jemaat Tuhan sekalian, kita bertemu lagi untuk kebaktian doa malam Rabu. Jemaat Tuhan, walaupun kita tidak dapat bersama di gereja Tuhan, tapi kita dapat berdoa bersatu di dalam doa di kediaman kita masing-masing. Malam ini kita akan berdoa untuk beberapa perkara, khususnya keadaan yang melanda seluruh dunia pada hari ini. Sebelum kita lanjut dengan pengisian firman Tuhan yang akan saya bawa sebentar, sekali lagi, mari kita menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau atas kemurahan dan kasih setia Allah dalam kehidupan kami, dalam seluruh kehidupan kami bersama-sama. Kami percaya Engkau Allah yang terus memelihara, menjaga, menaungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami dapat mengambil masa ini untuk bersatu di dalam doa kami sebagai umat-Mu, untuk datang berseru dan bersujud di kaki-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan yang akan menghibur dan menguatkan kami. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa, dan kami pohon doa ini atas nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Kita akan baca mulai dari ayat 19 hingga ayat 23. Saya ulang, Injil Yohanes pasal 20 dari ayat 19 hingga ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, petang ini saya ingin berfungsi tentang kehadiran Yesus adalah seperti lingkaran yang menenangkan, seperti lingkaran yang menenangkan atau circle yang menenangkan. Mengapa saya sebut circle? Nanti saya uraikan, nanti saya jelaskan kepada kita. Nah, ketika ini kita digerungi dengan nama virus yang boleh membawa maut. Orang mula mengenal nama virus ini dengan corona. Nah, sekarang WHO menamakan nama virus ini COVID-19. Corona artinya, saudara, adalah lingkaran atau circle. Istilah saintis yang merujuk kepada nama corona itu satu bentuk lingkaran yang muncul atau keluar dari satu sinaran seperti sinar cahaya matahari yang begitu terik, yang hanya dapat dilihat oleh teleskop angkasa yang begitu canggih dan begitu kuat, dan kelihatanlah satu lingkaran yang mengelilingi matahari itu, dan itu disebut corona. Lingkaran. Ada saja nama benda-benda lain juga disebut corona, seperti Toyota Corona juga ada, kereta Toyota Corona.
tahu mungkin apalagi nama benda-benda lain yang disebut sebagai corona. Namun hari ini manusia ditakuti dengan nama ini, karena nama ini ditambah, istilah ini ditambah dengan virus, coronavirus. Saudara, seperti saya katakan pada awal tadi, corona berarti atau bermaksud lingkaran atau circle. Ya. Dan itu dari petikan firman Tuhan yang kita telah baca bersama tadi, ini menjadi tajuk kita renungan firman Tuhan kita malam ini dalam ibadah doa kita ini, yaitu kehadiran Kristus adalah lingkaran yang menenangkan. Mungkin saya boleh pinjam istilah corona ini, kehadiran Kristus adalah lingkaran atau corona yang menenangkan. Ya. Kita lihat daripada firman Tuhan yang kita telah baca tadi, di mana pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari pertama minggu itu, di hari pertama kebangkitan Tuhan Yesus, ya, murid-murid mereka tidak ada tujuan lain, tidak ada tempat lain, mereka pergi dan berkumpul di satu tempat, ya, pasti di sebuah rumah, dan mereka masuk, lalu mereka mengunci pintu rumah itu, kediaman itu, ya, karena mereka merasa sangat takut. Mereka dalam ketakutan. Semua mereka diselubungi oleh lingkaran ketakutan. Ketakutan kepada orang-orang Yahudi yang mungkin memburu mereka, yang mungkin sedang mencari mereka, memburu mereka, karena mereka juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau gurunya disalib, maka kemungkinan besar murid-muridnya juga akan, pengikut-pengikutnya juga akan disalib bersama. Jadi mungkin itu yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Mereka takut. Jadi mereka bersembunyi dalam sebuah rumah. Semua berkumpul di sana. Ada 11 orang para murid, kecuali Thomas yang tidak ada di situ. Kalau kita membaca petikan selanjutnya, ayat selanjutnya, yaitu di ayat 24 hingga 25, maka rupanya ada 11 orang. Mungkin lebih dari jumlah itu sebenarnya, tetapi ada 11 orang murid yang berkumpul dalam kediaman itu, dalam perasaan ketakutan, dilingkungi atau dilingkari oleh rasa takut, karena mereka beranggapan pasti mereka juga dikehendaki atau diburu oleh sama ada orang-orang Yahudi ataupun tentara Roma, ya. Apa yang dapat kita lihat, prinsip kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari petikan ini tentang kehadiran Kristus adalah lingkaran yang menenangkan, memberi ketenangan di jiwa. Pertama, kita dapat lihat bahwa kehadiran Kristus melenyapkan ketakutan. Kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka melenyapkan ketakutan mereka. Biarpun semua pintu dikunci dan tidak mungkin ada orang luar boleh masuk ke dalam kediaman itu, tapi kehadiran Yesus yang tidak mereka jangka tidak memberikan mereka ketakutan, tidak membuat mereka rasa heran dan ketakutan, tetapi terus melenyapkan ketakutan mereka. Kehadiran Kristus membuat mereka tenang di dalam tempat itu. Kedua, kehadiran Kristus mendatangkan sukacita. Kita dapat lihat
dalam ayat 20 di mana murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kita dapat nampak kesan kehadiran Kristus membawa sukacita. Pasti mereka berpelukan di antara satu dengan yang lain, melihat kehadiran guru mereka ada di tengah-tengah mereka. Mereka penuh dengan sukacita. Dari rasa takut hadir rasa sukacita karena kehadiran Tuhan Yesus. Yang ketiga dapat kita lihat kehadiran Kristus memberi damai sejahtera. Di tengah-tengah rasa ketakutan yang mereka rasa pada mula-mulanya, di mana mereka bersembunyi, mereka melarikan diri, takut diburu oleh orang-orang yang akan mungkin menangkap mereka, kehadiran Kristus membawa damai. Apabila mereka mendengar kata Tuhan Yesus sendiri, damai sejahtera bagi kamu, dan itu diulang oleh Tuhan Yesus dalam ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, sebagai satu indikasi atau petanda bahwa sungguh Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Bukan saja ilusi, bukan saja satu penglihatan ilahi, tetapi ucapan Yesus yang kedua itu membuktikan, memberi tanda bahwa sungguh Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah mereka secara jasmani. Ya, mungkin ada yang masih dalam keadaan keheranan, keluh, bagaimana Yesus boleh hadir di tengah-tengah mereka sedangkan semua pintu telah dikunci. Tetapi itu tidak menjadi persoalan besar bagi mereka. Tetapi yang mereka lihat sekarang adalah kehadiran Yesus yang nyata, yang real di tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, dan memberikan keyakinan di tengah-tengah keadaan yang dahsyat yang telah terjadi 3, 4, 5 hari yang lalu. Hari ini mereka melihat guru mereka, rabi mereka, Tuhan mereka ada di tengah-tengah mereka. Seperti apa yang Tuhan Yesus telah katakan sebelum itu, bahwa Dia akan bangkit. Benarlah yang dikatakan oleh Yesus. Pada waktu itu Dia ada di tengah-tengah mereka, dan itu sungguh menguatkan keyakinan para murid yang ada di dalam kediaman itu pada waktu itu, dan itu menjadi sumber kesejahteraan jiwa mereka dan semakin yakin di dalam Tuhan Yesus. Hal yang keempat dapat kita lihat adalah kehadiran Kristus menghantar orang percaya sebagai utusannya, di mana Tuhan Yesus berkata demikian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kehadiran Kristus di tengah-tengah muridnya, para muridnya, menghantar mereka sebagai utusannya. Yesus mengutus mereka sebagai utusannya atau sebagai saksinya untuk memberitakan kabar baik yang telah mereka saksikan selama mereka bersama dengan Yesus, sehingga mereka juga menyaksikan keberadaan, kehadiran Yesus bersama dengan mereka pada ketika itu. 4 perkara ini menjadi renungan kita, saudara, di mana kehadiran Kristus menjadi kekuatan, menjadi keyakinan bagi orang percaya.
kiranya kita tinggal di dalam lingkaran, kita tetap yakin tinggal di dalam sekel kemuliaan Tuhan Yesus, sekel perlindungan daripada Tuhan yang melindungi, yang memagari kita, yang melindungi kita seperti tembok yang utuh dan teguh. Dalam situasi keadaan dunia ketika ini, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita bukan takut kepada manusia, saudara. Bukan seperti pada ketika murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi. Situasi kita hari ini bukan takut kepada manusia, tetapi kita takut kepada virus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ini. Seluruh dunia dalam keadaan ketakutan, tidak dapat melawan virus yang sangat-sangat kecil ini. Seluruh manusia dalam lingkaran ketakutan oleh karena virus yang boleh membawa maut ini. Saudara, mari kita tetap tenang di hadapan Tuhan, karena kita meyakini ada perlindungan Yesus. Kehadiran Yesus melenyapkan rasa takut kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita akan membawa ketenangan, membawa damai sejahtera. Kehadiran Yesus dalam hidup kita mengingatkan kita bahwa kita diutus olehnya untuk tetap menjadi saksinya yang hidup. Dalam keadaan suasana seperti ini, kita masih dapat menjadi saksi Kristus yang hidup, saudara. Walaupun kita tidak dapat bersama, hadir, berhimpun bersama-sama sebagai satu umat, tetapi melalui doa kita, melalui bantuan yang kita hulurkan, membantu sesama kita, itu menandakan kesatuan kita di antara satu dengan yang lain, menandakan bahwa kita tetap dapat menunjukkan kasih Allah kepada orang lain, kasih Allah kepada sesama kita. Marilah kita tetap meyakini perlindungan Allah, bernaung dalam lingkaran Allah yang tidak dapat binasa. Marilah kita tetap meyakini berlindung dalam lingkaran keselamatan Allah. Dalam lingkaran perlindungan Allah, orang percaya merasa yakin, tenang dan aman. Dalam lingkaran Allah ada pengharapan yang pasti. Tidak ada satupun sekalipun maut dapat merampas kita dari kasih dan keselamatan Allah yang kita terima melalui anaknya Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Saya ingin kongsikan beberapa perkara yang ingin kita doakan, yang akan kita doakan bersama, saudara. Dan saya harap kita akan mengambil masa berdoa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Pertama, kita berdoa bagi dunia kita pada hari ini. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan case COVID-19 ini, pada hari ini case secara global sudah mencecah 800.000 lebih case, dan ribuan jiwa di seluruh dunia secara global yang maut. Mari kita berdoa
Mari kita mendoakan, kita meyakini campur tangan ilahi bagi orang-orang sakit akibat wabah COVID-19 ini. Dan kita berdoa untuk perlindungan bagi orang-orang yang tidak dijangkiti oleh virus ini. Kita mendoakan orang-orang yang sakit. Kita juga melihat ramai yang sembuh dan telah di-discharge dari hospital. Kita bersyukur karena kesembuhan kuasa ilahi. Saya percaya ini berkat doa dari semua orang percaya di seluruh dunia pada hari ini. Gereja global bersatu di dalam doa, mendoakan kesembuhan bagi semua orang yang telah dijangkiti virus ini dan telah di-discharge dari hospital, telah sembuh. Puji Tuhan, segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Ini perkara doa yang pertama, saudara. Perkara doa kedua, kita akan berdoa bagi para pemimpin negara. Seluruh dunia hari ini, negara-negara pada hari ini sangat terkesan dengan wabah ini yang menular begitu cepat dan merenggut banyak jiwa di seluruh dunia, di serata dunia. Kita berdoa bagi para pemimpin negara-negara di seluruh dunia secara global agar mereka diberikan extra wisdom atau lebih hikmat, lebih berhikmat dalam mereka mengemudi negara menghadapi wabah ini, menghadapi ketidakketentuan ekonomi yang memberi kesan kepada sektor ekonomi ketika ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, dan keuntungan yang sepatutnya diterima dari perniagaan. Kita berdoa bagi para pemimpin negara, lebih lagi khusus untuk pemimpin negara kita, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam memikirkan hal lebih lanjut lagi untuk memperhatikan keadaan di negara kita. Itu perkara doa yang kedua. Perkara doa ketiga, mari kita berdoa supaya gereja secara global tetap kuat, tetap setia, tetap memandang kepada Allah dalam situasi ini. Kita orang-orang percaya bersatu, bergabung tenaga di dalam doa kita bersama. Kita mendoakan gereja-gereja Tuhan tidak lemah, tidak kecewa, tidak putus harapan, tetapi semakin berpegang kuat di dalam iman, di dalam pengharapan yang ada pada Yesus Kristus, agar semua orang percaya dipenuhi dengan harapan, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Itu perkara doa yang keempat, saudara. Dan yang kelima, perkara doa kita hari ini, kita berdoa akan kedaulatan Allah ke atas seluruh dunia pada hari ini. Allah dapat memakai wabah ini
untuk membuka jalan bagi kesedaran rohani. Bagi orang-orang yang masih menyangkal atau menolak Tuhan Yesus, mereka akan sadar bahwa tiada pengharapan lain selain di dalam Tuhan Yesus. Akan adanya kesadaran rohani yang membuka mata rohani orang, sehingga mereka celik kepada kebenaran. Dan adanya kebangkitan rohani, di mana bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah lama menjauh dari Tuhan, Allah dapat memakai situasi seperti ini untuk membangkitkan kerohanian orang, bahwa dengan sadar hidup ini sungguh-sungguh rapuh, hidup ini sungguh-sungguh sementara, dan akan membuat orang dapat yakin, orang dapat sadar dan percaya tanpa Yesus, di luar Yesus, tiada pengharapan lain, hanya di dalam Dia. Tiada sukacita lain, tiada damai sejahtera lain, melainkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar orang percaya tetap yakin tinggal dalam lingkaran perlindungan Allah, penyertaan Allah bersama dengan seluruh orang-orang percaya pada Dia. Ini saja perkara doa yang saya ingin kongsikan kepada kita, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan mengambil masa berdoa bersama-sama, bersama dengan keluarga masing-masing, bersama dengan anak-anak di rumah hari ini, mengambil waktu berdoa ini bersama-sama. Keadaan ini sungguh indah, saudara, di mana kita dapat duduk bersama suami, istri, anak-anak dan cucu-cucu, datuk nenek bersama-sama duduk berdoa bersama-sama. Ini merupakan satu hal yang sungguh indah, karena keluarga dapat berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, karena kita tidak terbatas dengan tempat. Kita dapat bersama-sama keluarga untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita akan nyanyikan satu lagu, saudara, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Saya akan nyanyikan satu nyanyian. Kita doa mengubah segala sesuatu. Boleh cari Google tajuk lagu ini, kita boleh nyanyikan bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan bersyukur karena keyakinan dan harapan yang kami ada di dalam Engkau. Seperti firman-Mu yang telah kami renungkan bersama sebentar tadi, kehadiran Kristus adalah lingkaran yang menenangkan kami. Kehadiran Kristus adalah lingkaran yang memberikan damai, pengharapan, dan keyakinan kepada kami di tengah-tengah situasi yang menakutkan ketika ini. Terima kasih Bapa, di dalam Engkau kami tetap ada kekuatan, ada ketenangan, karena damai sejahtera yang kami terima dari anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Doa kami Tuhan agar seluruh jemaat Tuhan tetap terpelihara dalam lingkaran perlindungan Allah, tetap dinaungi dalam lingkaran keselamatan Allah dalam waktu yang tidak menentu ini Tuhan. Berkati, tolong jemaat-Mu Tuhan, pelihara, naungi mereka di kediaman masing-masing selama kami masih mematuhi perintah kawalan pergerakan dari kerajaan negara kami pada ketika ini. Tuhan berkati, Tuhan melindungi, dan begitu juga agar kami juga peka dengan keadaan sekeliling untuk dapat terus membantu keperluan-keperluan jemaat yang ada di sekeliling kami. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi saluran berkat. Pakai seluruh keberadaan kami menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi utusan Allah yang membawa damai sejahtera dan sukacita kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami memuji nama-Mu, meyakini perlindungan Allah ada bersama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.